lagi di majelis yang dirahmati Allah ini, yaitu majelis ilmu wabil khusus membahas masalah akidah, dan kita masih berkutat di masalah nyawa atau ruh gitu. Setelah kita membahas panjang lebar tentang nyawa dan ruh, maka tentu ada sebuah pertanyaan yang menarik gitu kan. Lah sakjane sing gene medeni wong kae sapa gitu kan. Yang katanya ada wewe gombel, kuntilanak, genderuwo, pocong dan sak piturute, nah itu sapa gitu kan. Maka ini menjadi penutup pembahasan tentang ruh, tentang gimana-gimananya ruh. Nah, tapi nanti kita lanjutkan pada tema yang lain, yaitu ya masih seputar ruh tapi nggak ngomongkan ruhnya, tapi tentang orang-orang yang mengagungkan kuburan dan seterusnya gitu. Karena kan kaitannya dengan kubur dan adab kubur ini. Maka kita refresh lagi ketika kita mengingat kembali pelajaran sebelum-sebelumnya, yaitu tentang hakikat alam kubur. Maka jelas disampaikan pada kajian-kajian yang lalu bahwasanya roh orang yang sudah mati, mereka ada di alam barzah dengan berbagai macam kondisinya. Ada yang mendapatkan kenikmatan di kubur, ada yang mendapatkan adab di dalam kubur, dan mungkin ada juga yang kemudian ditaruh di tembolok burung berwarna hijau. Ada juga yang kemudian dalam kitab yang lain itu ditaruh di pohon-pohon di surga. Ada juga yang ditaruh di tembolok burung yang tidak berwarna hijau, kalau yang hijau khusus buat orang yang mati syahid dan seterusnya. Nah, sehingga ada juga rohnya para nabi yang ditaruh di Rafiqil A'la, sebuah tempat khusus. Di sana ada rohnya para nabi, siddiqin, kemudian ada juga sebagian syuhada, sebagian orang-orang solih. Nah, maka Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan arwah itu pada prinsipnya ada dua macam, yaitu dia diadab atau yang kedua mendapatkan nikmat. Udah itu aja. Adapun yang gentayangan, yang mabur sana sini, menurut para ulama itu tidak ada. Kemudian Syekh bin Bas mengatakan di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengimani adanya adab kubur dan kenikmatan kubur. Ini sinkron dari sejak kita bahas akidah Sufyan Ats-Tsauri, kemudian akidah Imam Ahmad bin Hambal mengatakan hal yang semisalnya. Wabil khusus akidah Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian keadaan mayat di alam kubur bisa jadi ia diberi nikmat dan bisa juga diberi adab. Sehingga kita mengimani hal itu, dan Nabi SAW telah mengabarkan bahwa alam kubur itu bisa jadi akan menjadi taman surga. Artinya dia melihat kan, kalau panjenengan masih ingat itu kan, dari surga kemudian dibentangkan karpet gitu kan ke arah kuburannya gitu. Ya memang nggak kelihatan mata kita karena kita ada di alam nyata, alam hidup gitu kan. Karena yang dibahas adalah hal yang ghaibiyah gitu. Nah, maka itu bisa menjadi taman surga gitu. Kita bisa ndelok itu. Jadi kayak panjenengan misal datang ke satu istana tertentu, mungkin istana keraton tertentu, itu biasanya kan sebelum masuk atau di masjid inilah Zayed, saya belum pernah masuk, tapi dari drone, dari luar, dari atas itu kelihatan taman dulu gitu, baru kemudian masuk, itu lebih indah atau indah di dalamnya gitu. Maka hakikatnya orang-orang yang kemudian di dalam kuburan itu dia ketika dia mendapati tamannya itu atau pemandangannya itu indah, ya berarti nanti kesononya insya Allah indah gitu. Nah, maka kembali ke sini, sebaliknya orang-orang yang dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kafir, apakah musyrik, apakah orang-orang zindik, apakah orang-orang munafik gitu kan, maka dia akan menjadi halaman dari halaman neraka. Sehingga wajib bagi kita mengimani itu. Jadi roh itu ya sebatas itu. Kalau enggak di tempat tadi Rafiqil A'la, di tembolok burung, di pohon-pohon di surga, ya di kuburannya. Di kuburan pun dibagi menjadi dua. Kalau yang di atas-atas tadi tentu orang-orang baik ya. Nah, adapun orang-orang jelek itu ya di kuburan, atau orang baik tapi baiknya biasa, itu ya di kuburan lagi gitu kan. Jadi orang baik yang baiknya luar biasa kayak para nabi, Abu Bakar As-Siddiq dan yang semisal dengan beliau, kemudian orang-orang yang mati syahid itu ada di tempat-tempat khusus. Adapun yang biasa ya kayak kita lah pada umumnya kita gitu kan. Maka ya kalau kita dikubur dalam kondisi mendapatkan taman-taman surga itu alhamdulillah banget gitu kan. Ya tentu kita berharap pada posisi yang terbaik, tapi kalaupun itu nggak dapat di sana, ya kita ditaruh di kubur kita dalam kondisi dilapangkan, dilihatkan nikmat di surga, itu sudah sebuah rahmat Allah yang luar biasa. Katen nggih. Sehingga napa?
sehingga wewe gombel sing gemantung ning wit, kemudian napa niku macam-macam itu enggak ada. Ya. Maka roh orang baik enggak bisa kembali ke jasadnya. Mbok apike kaya ngopo, mbok disebut kiai, disebut habib, disebut napa meleh ajengan, disebut Pak Ustadz, nah, Mbah Yai, Pak Yai ya enggak bisa. Dalam sebuah riwayat seorang tabi'in bernama Masruq bin Ajda rahimahullah pernah bertanya kepada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Jadi kalau sudah dibahasakan tabi'in berarti Nabi sudah wafat, tapi sahabatnya masih ada. Nah, dia bertemu dengan sahabat Nabi maka disebut tabi'in. Nah, beliau bertanya tentang tafsir Quran surat Al-Imran yang sudah pernah kita bahas, tapi kita membahas dengan riwayat yang lain, yaitu wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu katakan orang-orang yang mati di jalan Allah itu sebagai mayit, orang mati, tapi mereka hakikatnya adalah orang hidup di sisi Rabb-nya, mereka mendapat nikmat. Ini biasanya di makam-makam Habib dan yang semisalnya itu ditulis itu di nisannya itu gitu kan. Nah, Ibnu Mas'ud ketika ditanya tentang ayat ini beliau mengatakan saya pernah tanyakan itu kepada Rasulullah. Berarti ini kan sanadnya pendek banget. Seorang tabi'in bertanya kepada sahabat, sahabat pernah nanya kepada Rasul, jadi nggak jauh gitu loh. Nah, kemudian beliau menjawab, roh-roh mereka, maksudnya orang-orang yang mati syahid, karena tadi kan konteks ayatnya adalah alladzina qutilu fisabilillah, yang mati di jalan Allah gitu kan. Maka roh-roh mereka itu di perut burung yang warna hijau. Nah, tembolok ini kan perutnya. Nah, kita kan perut orang kan di bawah, kalau perut burung kan di atas, itu tembolok. Kemudian burung ini memiliki sarang yang bergantung di bawah arsy Allah gitu. Kemudian mereka bertebakan dari sana ke sini gitu kan, kemanapun yang mereka inginkan, untuk ngecek loh, surga sini bagusnya kayak gini, nikmatnya sini, nikmatnya seperti ini gitu loh. Ngecek tapi cuma nginguk tok gitu loh, bukan ngecek yang kudu ngene kudu ngono mboten gitu. Cuman paham loh, maksudnya saya nanti akan memasuki semua itu loh gitu, atau mendapatkan semua kenikmatan itu loh gitu. Nah, kemudian mereka pun bisa terbang kemanapun di surga yang mereka inginkan, kemudian mereka kembali lagi ke sarangnya, ke susohnya gitu. Kemudian Allah memperhatikan mereka dan Allah berfirman, bertanya kepada mereka, apakah kalian menginginkan sesuatu? Jadi dia berkomunikasi dengan Allah. Allah bertanya kepadanya, di mana? Di sana, gitu. Bukan di sini, gitu kan? Kemudian ini kalau kita cermati alon-alon penak sebenarnya orang hidup tuh, nggak pusing gitu kan. Nah, jadi Allah berkomunikasi dengan rohnya orang mati dalam artian yang mati saya di sana, di bawah arsy Allah sana. Allah bertanya gitu, piye gitu kan? Kowe butuh apa meneh? Kowe kurang apa meneh? Di sana, mboten di kuburan, gitu. Nah, kemudian mereka pun menjawab, apalagi yang kami inginkan, sementara kami bisa terbang di surga, dari sana ke sini terserah kami gitu kan. Kemudian Allah nanya lagi, sampai diulangi 3 kali, piye, kurang piye, pengen piye, dan jawaban tak kei gitu kan. Mereka pun juga menjawab yang sama gitu kan. Sehingga kemudian ketika mereka merasa akan selalu ditanya, jadi kok ditekoki terus, apa meneh, padahal saya juga merasa sudah cukup gitu loh. Baratnya jangan pun puncak mobil tekoki yang jaluk mobil piye ngono. Udah punya omah ya wis duwe, sawah enek, nek perlu lapangan bola ya duwe dhewe gitu kan. Semua wis duwe dhewe gitu kan, jadi tekoki pengen apa meneh gitu kan kadang ya bingung mau nyemauri gitu. Kecuali nek kabeh-kabeh ra duwe, motor gelem gitu kan, mobil saya meneh gitu kan. Omah genah gitu. Nek ra duwe gitu kan. Tapi nek kabeh duwe tekoki yang kita sudah punya kan kita bingung mau jawab apa. Nah, maka karena mereka pun ditanya kayak gitu, mereka kemudian mengatakan, ya Allah, kami ingin engkau mengembalikan roh kami ke jasad kami gitu. Jadi awalnya dia mikirnya sebatas kenikmatan-kenikmatan surga kayak makanan, minuman gitu kan. Kemudian lihat di taman sana, pindah ke sana, itu udah semua gitu loh. Terus kurang apa meneh. Nah, mereka bingung. Kemudian mereka mengatakan, ya udah deh kalau gitu kami minta supaya dikembalikan lagi ke jasad kami yang sudah terkubur di dalam bumi. Lah kemudian dari situlah kami berperang lagi dan mati lagi dan sampai sini lagi. Ya, itu kan nggak ada di surga sana. Sing dijaluk ngoten niku gitu kan. Kemudian Allah melihat mereka sudah tidak butuh apa lagi, kemudian ditinggalkan. Nah, pelajarannya yang menarik nopo? 1, bahwasanya Allah itu komunikasinya di arsy sana bukan di bumi. Lah nek kemudian ada orang yang mendatangi kuburannya tekok ning bumi, kira-kira enek ora niku sing ditekoki? Ada mboten di situ? Ya enggak ada, karena dia ada di sono kan gitu. Makanya kalau ada orang-orang yang kemudian ke makam syuhada Badar, syuhada Uhud di sana di Madinah sana, itu ya klerune kadoan itu loh. Ke sana dia minta ini, minta itu,
supaya anaknya mungkin yang belum punya jodoh gendang punya jodoh, supaya rezekinya lancar, jaluke rono. Padahal orangnya atau ruhnya itu di sono gitu. Paham mboten? Jadi ada orang ngaku-ngaku ketemu Pak Tamrin, ning ngomongnya ketemunya ning Papua, lah wongnya ning Solo, ning Tipes kok gitu kan. Aku ini pernah ngobrol sama Tamrin gitu kan, yang ketua takmir di masjid atau bah Tipes gitu kan. Wongnya gini, lah ketemumu ning di ning Papua gitu. Nah, padahal Pak Tamrin nggak pernah di Papua. Dereng nate toh. Sekalipun belum pernah toh. Ya, berarti Tamrin liyane, itu bukan Tamrin yang ini gitu. Maka ketika ayat hadis tafsirnya jelas mengatakan bahwasanya ruh itu dalam konteks ruh orang yang mati syahid itu tidak ada di bumi, kemudian ada orang yang mendatangi makam-makam itu meminta ini dan itu, mencoba untuk bertransaksi dengan mengatakan kayak saya butuh ini tolong dibantu, saya minta ini, bahkan naudzubillah gitu di makam Nabi itu sampai ada orang nulis diuncal ke situ kertasnya gitu kan, sing arep maca sapa gitu kan, ya kan gitu. Jadi dalil itu akhirnya membuat kita terangkat kejahilan kita, kebodohan kita. Jadi kita nggak asal ikut-ikutan, nggak asal kemudian menjalankan sesuatu tanpa dasar. Apalagi khususnya pada hal-hal yang sifatnya ghaibiyah gitu kan. Nah ini harus hati-hati. Nah kemudian dalil yang lain. Kalau masih ingat di minggu yang lalu Nabi SAW 3 hari setelah perang Badar menang kan, pulang istirahat, 3 hari balik lagi. Kemudian mencari sumur yang digunakan untuk nyegur ke jenazahnya orang-orang kafir, orang-orang yang kalah itu camlung ke situ gitu kan. Nah kemudian dimasukkan dalam satu lubang, kemudian beliau bersabda, ya Abu Jahal ibni Hisham, wahai Abu Jahal bin Hisham, nah, itu Pak Li'e gitu kan. Kemudian ya Umayyah ibni Khalaf, wahai Umayyah bin Khalaf, itu bose Bilal bin Robah. Kemudian wa ya Utaibah ibni Robi'ah, wa ya Syaibah ibni Robi'ah, ini kakak beradik, alaisa qad wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo gitu. Piye? Kamu sudah mendapati yang dijanjikan Tuhanmu enggak gitu kan? Saiki kondisimu gimana? Sesuai dengan yang mbok arep-arep yang dijanjikan Tuhanmu enggak nek kowe bakal menang gitu kan. Tapi Nabi mengatakan apa? Fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqo. Tapi aku wis genah aku yang mendapatkan janji Tuhanku nek apa yang dijanjikan itu benar. Yaitu apa? Orang yang benar mesti menang. Qad ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Aku yang menang gitu loh. Maka dalam konteks ini gitu kan, kamu enggak dapati janji Tuhanmu, yang dapat tuh aku yang menang, kowe sing kalah itu. Nabi ngomong sama orang mati yang ada di dalam sumur ditumpuk undung satu sama lain gitu. Enggak ditoto kayak ngubur, pokoknya diplungke plung. Nun sewu kayak kasus G30S niku, tadi jenderalnya cemplungke berapa 7 ya, cemplungke situ semua gitu. Nah, yang menarik kemudian sahabat bertanya gitu kan, ya Rasulullah gitu kan, apakah mereka mendengar gitu kan. Kemudian Nabi mengatakan mereka mendengar tapi nggak bisa jawab. Jadi hakikatnya orang mati kalaupun dia ada rohnya di kuburan itu, mereka pun diajak ngomong insya Allah bisa mendengar, tapi nggak bisa jawab apalagi ngabulkan. Nah, lucunya sebagian orang itu nyun sewu, ketika orang tuanya masih hidup itu di sio-sio, begitu kemudian wis mati diparani dijalui pangestu jalui dongo, wah lupute kaduan meneh gitu kan. Jadi ada kisah gitu kan yang saya tahu sendiri gitu, bahwasanya ketika tua gitu nggak mau diurusi orang tuanya, ini nggak anak-anaknya nggak mau ngurusi gitu. Tapi bareng mati dikubur gitu kan, putune mau nikah, mau sunat, mau apa gitu datang gitu, Mbah nyuwun pangestu gitu. Biyen pas urip di sio-sio gitu. Nah, ini kan kebalik-balik. Jadi setan itu pintar banget mempermainkan manusia. Ketika hidup aja orang tuanya nggak kemudian diurusi, begitu mati malah dijalui dongo. Nah, jadi yang pas hidup ini luputnya di masalah kebaktian, artinya dia nggak bakti, dia durhaka. Pas meninggal malah dia luputnya di wilayah kesyirikan itu. Nah, maka harus hati-hati. Kemudian dalam kisah perang Uhud diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ketika saudara kalian meninggal di perang Uhud, Allah menjadikan roh mereka di burung yang berwarna hijau. Hampir mirip kayak dalil yang pertama. Kemudian mereka mendatangi surga, makan buah di surga, beristirahat di sarang mereka yang terbuat dari emas, yang tergantung di bawah arsy Allah Azza wa Jal. Kemudian ketika mereka merasakan nikmatnya makanan, minuman, serta tempat istirahat mereka, mereka pun mengatakan, jadi beda konteks ya, kalau waktu hadis yang pertama tadi, Allah yang bertanya, aku pengen apa neh gitu kan. Kalau hadis yang ini, mereka langsung kemudian saling ngomong gitu kan. Wah, iki enak banget ki, kita mati syahid nikmate akeh banget ning kene, kita tinggal di sini gitu kan. Wis saiki siapa yang akan memberitahukan kepada saudara muslim kita
tentang kabar kita bahwasanya hari ini kita itu hidup di surga. Surga itu bukan berarti masuk di dalam surga, tapi di bawah arsy Allah tadi loh. Gitu. Kemudian dia bisa terbang ke surga, masuk satu-satu, oh di sini makan buah di sini, minum di sini, pindah ke sana gitu kan. Jadi bisa masuk sak-sae. Padahal surga itu sebenarnya tiap orang itu beda-beda gitu. Nah maka ini bisa milih sendiri gitu dengan berterbangan sana kemari gitu kan. Nah kemudian kira-kira siapa yang mau cerita tentang kehidupan kita di sini? Nah, inda rabbihim yurzakun, kita berada di sisi Allah dan diberikan nikmat dan kita mendapatkan rizki agar apa? Agar orang-orang Islam itu kalau emang ada panggilan jihad yang benar ya, bukan jihad yang asal-asalan, bukan gitu kan. Jihad yang benar. Jadi nanti mudah-mudahan di sini di kajian fikihnya itu bisa pelan tapi pasti nanti sampai bab jihad. Jadi jihad yang benar itu dijelaskan, jangan kemudian cah nom-nom lagi lulus SMK umat golek gawean raito arep kuliah radidit gitu kan, akhirnya bikin bom meledos di mana gitu kan, katanya jihad biar nanti dijemput bidadari surga, itu salah gitu. Bukan itu gitu. Jadi jihad yang syar'i itu ada ketentuan-ketentuannya, ada syarat dan rukunnya. Bahkan kalau panjenengan masih ingat yang namanya Ashabul A'raf, itu orang yang memenuhi panggilan jihad Rasulullah SAW, tapi dia masih punya orang tua yang ora pamit gitu. Jadi harusnya dia masuk surga, tapi ora sido, dipending dulu, tapi karena dia mati syahid dia juga nggak dimasukkan ke dalam neraka. Nah nanti yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga adalah syafaat Allah Subhanahu Wa Taala. Niku Ashabul A'raf. Jadi orang yang jihad bener neng lali pamit kalih wong tuani. Apalagi yang tadi yang nggak bener, maka insya Allah itu juga tempatnya bukan di tempat yang bener. Maka jihad di sini harus jihad yang bener ya. Itu catatannya. Jangan sampai kemudian wah jihad mangkat, anggaran ngomong jihad mangkat gitu kan. Jihad apa aja, jihad ditambahin nama yang bel-bel nopo-nopo gitu. Jihad politik, jihad ini, makanya mangkat gitu. Bukan seperti itu cara memahami. Kemudian lalu Allah menjawab ketika mereka sudah bergumam satu sama lain, oke, aku yang akan sampaikan kabar kalian kepada mereka, sehingga turunlah ayat tadi, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Jadi itu menjadi asbabun nuzul turunnya ayat, yaitu apa? Mereka orang-orang yang masuk surga tadi itu ngumpul terus jagongan gitu loh. Sopo sing arep cerita ning Mas Rono, lha Mas Rono nih ra enek. Sopo sing arep nyeritake iki kabarku iki ning gone Pak Yono iki sapa iki gitu kan. Kalau wong mati syahid itu penak loh, tempatnya di sini dikasih ini. Sopo sing arep cerita gitu kan. Maka Allah sendiri yang kemudian mengatakan, saya Allah yang akan menyampaikan tentu perkataan Allah melalui firman-nya ada di dalam Al-Qur'an. Inggih menika Quran surat Al Imran ayat 169, wala tahsabanal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Ibu-ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu perang Uhud. Jadi di kisah perang Badar juga ada dalil yang membantah kalau roh itu bergentayangan. Di kisah perang Uhud juga membantah bahwasanya roh itu bergentayangan. Lah terus sing biasane gentayangan niku sinten? Allah kemudian mengatakan pada Quran surat Al-An'am ayat 112 sampai 113, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa sayatinal insi wal jinni yuhyi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh. Jadi setiap nabi ada musuhnya. Tiap orang beriman yang ngikuti nabi mesti yo melu musuhi itu atau melu menjadikan dia sebagai musuh. Yaitu apa? Sayatinal insi wal jin. Jadi setan-setan dari jenis manusia dan juga dari jenis jin. Jadi enek manusia yang kelakuannya kaya setan ya ada juga gitu kan. Yaitu siapa ya orang-orang yang kemudian dikasih tahu tentang hal yang baik dia nggak mau gitu kan. Itu bagian dari ciri-cirinya. Kalau jenis jin ya jelas dari makhluk halus ya. Nah kemudian sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Hei aku bapakmu, aku nek rambok sajene ben malam minggu gitu kan, kopi karo rokok sakler gitu kan. Kowe engko ra iso turu angler dan seterusnya kalimat aneh-aneh gitu kan. Aku bapakmu nek ora mbok golekke pitik cemani ya toh, mengko aku bakal mripeni kowe nek turu dan seterusnya. Kalimat-kalimat seperti itu. Mungkin ning ngarep omah enten wit peleme gitu kan, tiba-tiba gemlantung ten mriku bapake meneh gitu kan. Aku bapakmu gitu kan. Jaluk iki jaluk kuwi ra mbok turuti, ra mbok terke ning kuburan. Engko ben bengi tanggal semene atau dina iki pasaran iki aku ning kene nangis dan seterusnya. Model-model seperti itu. Ini sudah dikabarkan oleh Allah gitu loh. Tinggal bagaimana kemudian kita paham. Nah, kemudian dikatakan lagi walau sa'a rabbuka faf'alu
Fadarhum wa ma yaftarun. Kemudian jikalau Rabbmu menghendaki niscaya mereka tidak mengerjakannya. Artinya kalau Allah mau kasih hidayah kita, Allah mau kasih tahu kita kalau itu salah, kita nggak akan melakukan itu. Neng ya kadang karena kita nggak mau belajar, kita nggak mau ngerti, sok-sok dikandani yo nggak mempan gitu kan. Akhirnya kita percaya, lo tenan kok. Sing tak delok rupane bapakku tenan kok gitu kan. Ya memang kalau kita ngomongkan pembahasan tentang jin dan syaitan yang saya adakan di Masjid Baitur Rahman sana tiap Jumat tapi sama ibu-ibu. Itu tuh memang dia bisa menyerupakan dalam bentuk macam-macam gitu loh. Dia bisa berubah dalam bentuk macam-macam itu. Apakah bentuk binatang, apakah bentuk orang gitu. Apakah bentuk orang yang masih hidup, apakah orang yang sudah mati sesuai dengan tingkat apa istilahnya? Kesaktiannya setan itu sendiri gitu. Jadi kembali kepada yang dibicarakan apa, yang diminta apa gitu loh. Kalau yang diminta yang disuruh baik-baik aja, anaknya nggak sholat suruh sholat itu aman gitu loh. Tapi kalau kemudian suruhnya pakai sajen, suruh begini, suruh begitu gitu kan. Nah itu kita harus takar, kita harus ukur dengan Quran Sunnah. Kira-kira nek kon gawe sajen ini bener apa enggak menurut agama kita. Kalau kira-kira kita suruh kemudian apa di kuburannya baca ini dan itu sampai sekian ribu kali, kira-kira bener nggak ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya tentu itu salah gitu. Tapi kalau kemudian ada dalilnya ya monggo gitu. Disuruh sholat kan nggak ada masalah, suruh sholat. Kowe sholato ben bapak yo kecipratan pahala, yo bisa aja mungkin gitu loh. Nah, oleh karena itu maka yang harus kita pahami adalah apa inti dari apa yang diminta itu. Kemudian Allah meminta apa, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka adakan. Jadi kalau emang muncul beneran di depan rumah kita, di dapur kita, di zaman dulu orang rumah Jawa itu enek godakan itu tempat nyuci piring, tempat digodakan itu gitu kan. Sosok kan tenriku. Zaman biyen nimbo ning sumur gitu kan, tiba-tiba muncul raine, rupane raine iku basa Jawa sing halus napa? Napa Pak Tamrin? Wajah, wajah bahasa Indonesia. Nah, tiba-tiba muncul wajah bapak kita gitu kan. Wah, ngomong ning sumur gitu, macam-macam gitu. Banyak cerita. Saya itu kok herane ya. Banyak orang cerita kayak gitu, saya bantah. Tapi sekalipun saya itu nggak pernah nemoni gitu, sampai pernah ada mbah-mbah tuwek itu, udah tuwek. Waktu itu saya masih kuliah semester 3 atau 4 gitu. Jadi dia itu malam-malam itu nyaponin dalan itu. Dan saya kok ya dilalah rumahnya bapak saya waktu itu nggak ada AC-nya, nggak ada apanya, panas sumuk, saya keluar gitu. Ketemu sama mbah-mbah itu. Terus mbah-mbah itu ngomong, "Mas, pripun Mbah? Gila tanggal, gila dino iki pasarane kita." Nggih. Ki biasane ning Sendang ngono kae Mas. Kuwi sing jenenge Mbah Josroyo kuwi teko Mas. Kabeh sak anak putune. Napa nggih? Ora percaya kowe. Lah pun monggo nek anu kita cek gitu kan. Kita cek gitu. Karena nggih sak umur-umur kula dereng nate ketemu ya, barangkali ketemu ya tak jake ngobrol napa kae ngoten. Nah, gandeng memang ke arah situ niku peteng, ya bener peteng tenan. Jadi harus melewati kuburan, lewati perumahan, lagi ketemu SD, belakang SD niku enten Sendang gitu. Ya saya masuk dulu bawa ambil senter toh. Nah, terus jalan saya bareng berdua gitu sama mbah-mbah ini. Mbah-mbah nggih, bukan cewek. Nom wonten mboten mbah-mbah wis. Mlaku wonten. Nah, begitu mendekati kuburan, dhek kok enggak melangkah gitu. Meneng mawon itu, mendel mawon. Ya wis kula bablas gitu kan. Nek kula sing kula napa istilahnya? Sing kula khawatirin niku, kula wae kagetan itu. Jadi bukan wedine tapi kagetan tiba-tiba wah ngono Pak Soleh ngono ya kaget tetep gitu kan. Nomleh nek Pak Soleh muka serem wae tambah kaget meneh gitu kan. Wong Pak Soleh muka biasa aja nek ngageti ya kaget lho. Petengan wonten misal tiba-tiba bah ya kaget lho. Nah, lewat kuburan aman. Nah, lewat perumahan yang saya takutkan niku bukan setane gitu. Dikira maling ngomong bengi-bengi jam 2 gitu kan. Kira maling kan kadang ten teras-teras itu saya enten napa peksi napa sepeda kira meh maling gitu. Ning nggih aman terus lewat sampai di SD ternyata SD-nya udah dipager jadi nggak bisa lurus jadi harus muter lewat belakang gitu. Muter lewat belakang ya ketemu Sendang niku. Senteri. Enggak ada gitu. Yang ada sajen sak pirang-pirang. Ditunggoni 5 menit 10 menit enggak ada. Enggak ada sampai akhirnya udah saya pulang. Pulang bae iku sik ngenteni. Piye Mas? Enten tenane dikira ngapusi saya wong daerah melu gitu loh. Kudune nek mau nuduh ngapusi ya melu gitu kan ben ketok gitu loh. Karena enggak melu ya saya ngomong enggak ada gitu kan. Karena emang enggak ada, beneran enggak ada. Nah, itu satu contoh. Dan sering kita buktikan omongan orang-orang itu emang enggak ada gitu kan. Nah, sehingga akhirnya yang menjadi pemahaman kita ada dua kemungkinan. Mungkin dia yo delok tenanan,
yang mana itu adalah setan yang menjelma. Atau yang kedua, ya perasaan dia aja yang akhirnya dia ngarang-ngarang gitu. Perasaan dia aja sehingga dia ngarang-ngarang gitu. Dan alhamdulillah sampai gede segini saya nggak pernah lihat kayak gitu. Walaupun diceritanya di sini enek, parani ya enek. Di sini ada, parani ya nggak ada gitu kan. Maka ketika kita termasuk orang-orang yang senang didudoi kayak gitu atau sering didudoi kayak gitu, maka kita harus introspeksi diri. Kenapa? Karena yang namanya setan itu kita suruh jadikan musuh gitu. Kok malah kekancan gitu loh. Wis ngerti ulo iki nek nyokot iki mari mateni, kok malah diopeni, akhirnya dicokot yo mati tenan kan gitu. Maka orang cerdas tentu ketika dikatakan oleh Allah, ini musuhmu loh. Fatahiduhu adwa, jadikan musuh, malah dadi kanca, malah diopeni lebokke botol, malah dilebokke ning gambar-gambar ning patung-patung dekek ning omah, lebokke gamat, lebokke gelang kalung cincin dinggo ngalor ngidul ngetan ngulon. Lah ini luput. Ngoten nggih. Jadi kita harus paham apa yang dimau Allah, kemudian kita terapkan dalam kehidupan, jangan sampai kemudian kita sembarangan itu kan. Yang namanya dikatakan ini bahaya, hati-hati loh. Kalau kamu ikuti kamu akan tersesat, lah kok malah diopeni, diuri-uri, dijogo dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal tusgha ilaihi if afidatal ladzi la yu'minuna bil akhirah waliyardauhu waliyaqtarifu ma hum muqtarifun. Dan agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat cenderung kepada bisikan itu. Coba. Jadi hatinya cilik, orang-orang yang enggak punya iman itu hatinya kecil. Dia itu enggak bisa tenang. Punya jimat ning cincinnya lali, terus akhirnya dia merasa orang paling lemah di muka bumi padahal awake gede dhewe sekampung gitu kan. Dia sehat walafiat gitu kan, penganggone ketinggalan yang katanya diisi sesuatu, dia merasa orang paling penyakitan. Jane sekampung yo paling ayu, paling ganteng gitu kan, tapi jimatnya itu carry, dia merasa orang paling jelek sedunia gitu. Coba gitu. Hatinya kecil, dia nggak percaya diri untuk menjalani kehidupan. Dia nggak optimis dalam menatap masa depan, penuh rasa ketakutan. Iki meh usaha, kita kudu ning Gunung Kawi sik, kita kudu ning Rono sik gitu kan, ning Gunung Kemukus sik gitu kan. Lah tirakatane ngene-ngene ora apa-apa dilakoni, sementing ku sugih ya. Nggak percaya diri kalau kemudian yang memberikan rezeki itu Allah. Dia selalu mencari sebab dan sebabnya itu adalah syaitan yang pasti di situ dikatakan di sini bahwasanya mereka merasa senang kepadanya dan supaya mereka mengerjakan apa yang setan itu suruh kerjakan. Jadi pas nglakoni sing dikongkon setan kon nyepake uga rampe sajen-sajen seneng, tapi kon ibadah minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala padahal Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, nek kamu minta sama aku yang akan menjawab. Ora gelem kurang mantep dadak golek kuburan iki, makom ini, kemudian gunung ini, gunung itu, sumur ini, sumur itu, petilasan ini, petilasan itu gitu kan. Masya Allah gitu kan. Maka ini orang-orang yang tadi dikatakan hatinya kecil gitu kan. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa yauma yahsuruhum jami'an ya ma'syaral jin qad istaksartum minal insi wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladzi ajjalta lana qala annaru maswakum khalidina fiha illa masyaallahu inna rabbakum hakimun alim. Di sini dikatakan bahwasanya dan ingatlah hari di mana Allah akan menghimpun kalian semua dari kalangan manusia dan jin, di mana kemudian Allah berkata, wahai para jin, para setan, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkatalah aulia mereka, kawan-kawan mereka dari golongan manusia. Jadi orang-orang yang hidup kemudian senang sekali berteman dengan setan-setan itu, mereka mengatakan, ya Rob kami, sesungguhnya sebagian dari kami telah dapat kesenangan dari sebagian yang lain dari para setan itu, dan kami telah sampai kepada waktu yang telah engkau tentukan. Jadi memang ada benar orang yang nyari pesugihan yo dadi sugih, nganggo pelet yo kemudian iso marai orang lain kepencut, nganggo penglaris warungnya dadi laris, ada betul gitu kan. Tapi kami sekarang udah sampai nih pada hari yang kau janjikan bahwasanya setiap orang akan menerima balasannya, setiap keyakinan yang salah kemudian harus dipertanggungjawabkan gitu kan. Kemudian Allah berfirman, neraka itulah tempat diem kamu. Artinya apa? Ketika kita berdiri tegak di atas keimanan yang betul, tauhid yang betul, kita menjauhkan diri dari kesyirikan. Senajano ning donya bendina-dina ya mung cekelane sempritan nggih Mbah nggih. Bismillah enggak apa-apa, itu lebih baik daripada nyekel duit dolar tapi hasil berbuat kesyirikan. Syukur-syukur engko par nyemprit dikeki nganggo dolar gitu kan. Nah. Kode. Nah kan gitu.
Jadi apapun yang terjadi di hidup kita, senajan randedet, ora apa-apa, yang penting istiqomah di atas keyakinan yang betul, di atas akidah yang benar. Makanya termasuk amal jariah takmir masjid ini adalah mengadakan kajian akidah, karena memang jarang kajian akidah itu jarang, rata-rata ngomong ke fikih. Ya bukan berarti fikih gak penting, ya penting. Tapi kemudian ketika kita beribadah sudah betul pun, sholat sudah betul rukun syaratnya, puasa sudah betul rukun syaratnya, tapi akidah kita ambiar gitu kan. Ya nggak ada gunanya juga semua itu gitu. Ya. Maka memang kajian itu ya harus komplit gitu. Dimulai dari akidahnya, baru kemudian fikih-fikihnya dan seterusnya. Syukur-syukur bisa barengan gitu. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah mengatakan, sedangkan kamu setelah masuk situ pun kamu kekal. Berarti ini apa? Dosa kesirikan. Bermain-main, bersentuhan, berdialog, berdiskusi, ngobrol, jagongan, kekancan kali sing jenenge setan itu menyebabkan kesirikan. Kemudian efeknya kekal ke dalam neraka. Kecuali kalau Allah menghendaki yang lain, ya, menghendaki yang lain maksudnya dikasih hidayah waktu hidup gitu. Kalau udah sampai sana di bawah dosanya ya nggak akan diampuni. Sesungguhnya Rabbmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Wallahu taala alam bisawab. Ini akhir dari materi kita terkait dengan roh. Ya, insya Allah kita lanjutkan di minggu depan. Jam pinten Mas Abdul Aziz adannya? Oh masih 11. Oke. Kita masuk di materi berikutnya guys. Sebentar saya buka dulu 11 menit guys. Jadi setelah kemudian kita buka dulu. Ketika kemudian kita sudah paham rohnya itu kemana gitu kan. Oh boleh sekali Pak. Malah saya senang kalau ditanya itu. Nggih, monggo Bapak. Silakan Bapak. Mendoakan. Oke. Boleh nggak apa-apa. Ya, sebenarnya sudah saya siapkan materi tentang adab-adab ziarah kubur. Nanti di situ kita ngapain toh di kuburan? Itu kan dalam rangka menjawab pertanyaan jenengannya waktu itu. Kita di kuburan ini ngapain gitu kan? Cuplikannya waktu itu sudah saya sampaikan, boleh kita ke kuburan, ning jangan minta-minta ngoten toh. Nah, saya sudah siapkan materinya gitu kan. Ning itu nanti saya taruh di terakhir gitu kan. Ngoten. Tapi intinya boleh. Dan kalaupun jenengan nggak sempet, nyun sewu, garwa masih ada? Ah, Bapak Ibu tentu mboten enten toh. Sudah nggak ada karena saya pernah ngisi kajian di teras niku nyun sewu piyantune sepuh kados jenengan. Kula ya coba medhek, Bapak elak pun mboten enten toh. Masih ada. Lah pundi sebelah niku umure 100 tahun. Ternyata bapaknya masih ada. Nah, Bapak dimakamkan ten pundi? Bapak jenengan ngapunten. Jawa Timur toh. Nah, sakniki jenengan ten mriki toh. Maka hakikatnya ketika kemudian kita belum bisa untuk ke sana untuk ziarah, kita doakan di sini pun doanya nyampe gitu kan. Nah, sebagaimana Nabi SAW juga mengatakan bersolawatlah kepadaku karena solawat itu tabluguni aina ma kuntum, akan sampai kepadaku kamu dimanapun itu. Nggak apa-apa. Artinya nanti kita bahas lebih dalam di bab ziarah kubur gitu. Jadi kita masih pengantar untuk menuju ke sana. Itu nanti closingnya adalah tentang adab-adab ziarah kubur. Nah, kita masuk gitu. Syirik besar terkait dengan kuburan. Jadi kuburan itu akhirnya menyebabkan orang melakukan perbuatan kesyirikan besar. Yaitu ada orang yang kemudian menuhankan orang yang di dalam kubur. Caranya gimana? Minta-minta di situ. Minta ini, minta itu gitu kan. Kemudian ada juga orang yang menganggap bahwasanya doanya nggak akan nyampe kalau nggak lewat orang yang di kuburan itu. Padahal Nabi SAW mengatakan, Nabi kita nih yang ngomong, bukan saya. Nabi SAW mengatakan, la tudruni kama atrotin nasoro ibna Maryam. Jangan kamu mengagung-agungkan aku, ojo mbok luweh-luweh ke aku, kaya wong Nasrani meluih-luihkan, mengunggul-unggulkan yang namanya Isa bin Maryam, Isa Al-Masih. Innama ana abdun, aku ki yo hamba, sama kayak kamu, sama kayak kita, manusia gitu kan. Fakulu, maka katakanlah untukku Abdullah wa Rasuluh. Aku ki yo menungso hamba Allah, tapi dapat risalah namanya, sehingga disebut sebagai Rasul. Itu aja. Sehingga ketika kita memahami yang namanya Isa bin Maryam itu dipertuhankan, maka kita dilarang untuk mempertuhankan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika Nabi wafat dimakamkan di makam beliau, nggak pernah kita dapati satu riwayat pun yang menjelaskan bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum khulafaur rasyidin yang 4 itu kalau ada masalah lari ke situ. Padahal panjenengan tahu sendiri bagaimana gentingnya perpolitikan pasca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Bagaimana kemudian Umar bin Khattab harus mempertahankan pemerintahan,
bagaimana kemudian Abu Bakar harus berperang melawan orang-orang yang gak mau bayar zakat, bagaimana kemudian Utsman radhiyallahu anhu harus berperang melawan kaum muslimin sendiri yang kemudian memberontak, dan Ali bin Abi Thalib juga demikian. Genting, itu coro tenan minta kepada Nabi, nitip donga kepada Nabi itu bisa. Tentu mereka pasti melakukan, tapi nggak pernah satupun mereka melakukan itu. Justru manusia-manusia sekarang yang kemudian cuman karena nyun sewu nggih, penyakit sesuatu di tangannya atau mungkin rezekinya yang kurang lancar, berani kemudian untuk meminta gitu kepada Nabi SAW. Padahal Khulafaur Rasyidin dalam kondisi genting pun nggak pernah gitu. Nah, makanya Nabi mengingatkan, jangan kamu posisikan aku sebagaimana orang Nasara memposisikan Isa Al-Masih. Kemudian kelakuan orang-orang Nasara dikatakan pada Quran surat Al-Maidah ayat 72, Allah Ta'ala berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu Al-Masih bin Maryam. Artinya kalau kemudian ada yang mengatakan Allah itu adalah Rasulullah, kemarin saya dapat video itu sampai mengatakan bahwasanya Allah itu di langit sebagai Tuhan, kemudian di bumi menjelma ya melalui Rasulullah. Ini kan sebenarnya doktrin dogma orang-orang Nasara gitu kan. Ini ya dilalah wong Islam enak sing ngomong kayak gitu. Videonya sempat saya simpan tapi saya lupa naruhnya di mana gitu. Nah, maka hal seperti ini yang kemudian Allah ingatkan itu. Jangan sampai kamu seperti itu. Wa qala al-Masihu ya bani Israil ubudullaha rabbi wa rabbakum. Dan kemudian Al-Masih pun berkata, wahai bani Israel, wahai umatku, sembahlah Allah saja, dia adalah Rabbmu dan Rabbku gitu loh. Jadi jangan yang lain, jangan aku mau bertuhan. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa yang kemudian menyekutukan Allah, menganggap manusia ini sebagai Allah, atau selevel dengan Allah, atau ikut serta membantu dalam kekuasaan Allah, maka dia diharamkan untuk masuk surga, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka, wa malid dolimina min ansor. Dan orang-orang dolim, jadi orang-orang syirik, orang-orang kafir itu digelari juga sebagai orang dolim dengan kedoliman yang paling besar, dan nanti dia nggak akan ada yang menolongnya. Sehingga dalam rangka mencegah umatnya dari berbuat kesyirikan, wabil khusus terkait kuburan, Nabi SAW mengatakan dari Jabir radhiyallahu an, naha Rasulullah SAW ayyujassasal kubru wa ayyuk ada alaihi wa ayyubna alaihi. Nabi SAW melarang yang namanya kuburan niku dilepo, disemen, dikotai, nggak boleh gitu kan. Loh, berarti nek aku tukang bangunan gitu, ya Mas. Kon nglepo kuburan, yo rasa mangkat gitu kan. Karena ketika sesuatu itu dilarang, maka ikut serta membangunnya ya nggak boleh gitu. Nah, tapi proyeknya miliaran, ora popo, ora penting gitu kan. Mendingan garap liyane gitu kan. Lebih barokah. Kemudian akhirnya apa? Ketika sudah dibangun, akhirnya diduduki, dan Nabi melarang jangan mendudukinya, dan kemudian jangan dibuat bangunan di atasnya. Jadi dilarang lepo, dilarang linggui, dilarang gawe bangunan di atasnya. Dan mereka dan kuburan Tausuran itu namanya kuburan apa? Bonolo ya, Praji. Nah, niku enten wis dibangun, terus dikei tempat golinggo, terus bar kuwi dilepo apik-apik kijinge, terus non lagi niku dibangun niku omah gitu kan. Terus tanggal tertentu niku kuburan niku enten niku nil napa semacam dikupluki ngoten lho. Nah, tanggal tertentu niku lampune diuripke, terus doten niku maca napa-napa. Maka itulah praktek yang salah. Karena Nabi pun mengingatkan nggak boleh dibangun, nggak boleh dilepo, nggak boleh diduduki. Nah, itu komplit sepaket. Digawe omahe, dilepo, dinggo tempat linggo, dinggo tempat untuk wirid dan seterusnya. Nah, nanti kita lanjutkan. Nah, kenapa sampai Nabi mengatakan yang modelan kayak gitu orang Yahudi, Aisyah radhiyallahu anha dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, la'anallahu alal yahud, wong Yahudi niku dilaknat, wan Nasara dan orang Nasara juga dilaknat. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Karena mereka itu selalu menjadikan kuburan tokoh-tokohnya sebagai tempat ibadah. Pramila nek ten daerah Eropa mriko, gereja-gereja yang tua itu biasanya di bawahnya itu ada kuburan santo-santo siapa gitu. Nah, termasuk orang-orang Yahudi juga demikian itu. Kalau kemudian mati nih rahibnya, rahib yang sangat terkenal, diidolakan, langsung ujuk-ujuk digaweke sinagognya dan seterusnya. Nah, perbuatan seperti ini Nabi melarang, ojo melu-melu lho, mergo dua kelompok orang itu, dua kelompok umat itu dilaknat. Kok wong Islam melu-melu ning Kartosuro ten Praji niku wau gitu kan. Nah, enggak boleh.
Kemudian Nabi mengatakan la'anallahul muttakhidina qubur anbiyaihim masajida. Allah melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan para nabinya sebagai tempat ibadah. Hari Ahad yang lalu saya ngisi pengajian di Masjid Agung Imam Suwodo. Saya pikir ya masjidnya di pesantren itu, ternyata salah gitu. Ternyata masih masuk di kampungnya, terus masuk lagi hampir sekilo, notok gitu kan. Dan masjidnya itu benar-benar masjid yang sudah dimasukkan sebagai cagar budaya negara. Jadi nggak boleh dirubah, bentuknya sama kayak aslinya gitu. Nggak boleh dimodifikasi, ditambahi yang sifatnya akan merubah bentuk aslinya, nggak boleh gitu kan. Nek dicecat boleh, dipernis boleh, tapi nek dirubah nggak boleh. Nah saya yo iseng gitu. Niki makame Mbah Yai Imam Suwodo ten pundi gitu. Lah niku ten depan masjid dari pojokan mriku. Wah, berarti sama kayak Masjid Agung Solo ini. Ya sama gitu kan. Tapi yang alhamdulillahnya gitu kan, sekampung itu nek panjenengan pernah tahu lurah Wonorejo ya, yang istrinya Cadaran itu, Mas Yusuf itu kan kampung situ gitu kan. Itu sekampung itu kan orang Muhammadiyah semua. Jadi saya tanya lah, terus sholatnya piye gini ngono? Terus dia menjelaskan kalau sudah dibikin batas itu kan, sehingga jadi orang-orangnya udah paham gitu loh. Jadi kalau sholat nggak boleh langsung menghadap kuburan, jadi untuk mengantisipasi agar tidak kena hukum menghadap kuburan, kemudian dibikinlah batas-batas seperti itu, dijelaskan panjang lebar. Nah, nanti kalau orang-orang itu sudah hilang, meninggal, kajian-kajian tauhid nggak ada di situ. Pelan tapi pasti akhirnya kemudian, loh, ini kayak enek mbah iki, ning kampung iki enek masalah rampung-rampung. Ayo nitip donga rono, ternyata masalah rampung, akhirnya terus dibuka wisata rohani gitu kan. Akhirnya dikasih kotaan gede gitu kan. Nyemplungke duit tiap minggu bongkaran gitu kan, bawa kresek, videonya banyak di internet itu seperti itu. Maka yang harus kita pahami adalah hakikatnya yang namanya akidah. Memang Allah akan mencoba hidup orang-orang yang teguh di atas akidah ini. Kira-kira nek rezekine digawe biasa-biasa aja gimana? Kira-kira nek masalah ning keluarga kira-kira gimana? Akidahnya masih teguh apa enggak? Makanya tadi ya terkait dengan setan tadi Allah akan mengingatkan, ada orang-orang yang memang menjadikan setan itu temannya, dan ada orang-orang yang dengan berteman itu kemudian hidupnya itu enak, nyaman, leluihan, kekayaannya ada gitu kan. Pangkat jabatannya ada. Makanya orang-orang yang nyalek itu sebagian kan nyari petilasan-petilasan, nyari dukun-dukun dan seterusnya, nyari backingan-backingan goib katanya gitu kan. Maka mungkin bisa jadi dia akan menjadi pejabat, bisa jadi kemudian dia usahanya lancar dan seterusnya gitu kan. Tapi hakikatnya nanti di akhirat kata Allah tadi mereka akan masuk neraka dan bahkan kekal di dalamnya. Naudzubillah semua, naudzubillah. Oleh karena itu maka yang harus kita pahami, kita harus kembali kepada agama kita. Bagaimana kemudian Nabi SAW merumuskan agama ini, bahwasanya kita harus murni dalam berkeyakinan, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja, bertauhid, dan itu menjadi modal kita yang paling besar. Pramila kalau masih jenengan ingat soal bab hisab waktu itu kita jelaskan bahwasanya di situ ada hadis bitokoh, bagaimana seorang manusia didatangkan dengan 99 gulungan dosa, kemudian ditaruh di satu daun timbangan, sudah jomplang ke arah dosanya, tapi kemudian Allah mengatakan tenang, kamu nggak akan didolimi gitu kan. Maka kemudian dihadirkan satu gulungan tertulis asyhadu alla ilaha illallah kholisan min qalbi, yang benar-benar ikhlas, gak dicampuri kesyirikan, dia gak berbuat apapun terkait dengan kesyirikan, dia hanya menyembah kepada Allah baik dalam kondisi susah maupun senang, dalam kondisi sugih maupun randuwe gitu kan, istiqomah di atas itu sampai mati, qul rabbi Allah sumastaqim, maka itulah yang menyelamatkan. Makanten ingkang saged kula aturaken, kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.